Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya Dipa Mandasari dengan NPM 2206 10 10 243 akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bagaimana sih cara agar kita bisa membuat media pembelajaran ataupun sumber belajar yang menarik, efektif, dan tidak membosankan di era sekarang. Nah, kan kita tahu tuh, kalau era sekarang tuh, apabila media pembelajarannya tidak menarik, maka penyampaian informasi ataupun ilmu pengetahuan kepada peserta didik itu menjadi kurang efektif. Apalagi mereka yang sekarang itu gampang bosanan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan media Kahoot ataupun platform Kahoot untuk membuat media pembelajaran. Jadi langkah pertamanya itu kita langsung saja search Kahoot di Google. Nih. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini tuh ada dua. Yang pertama nih sebetulnya sebagai how to use Kahoot ataupun ya make learning awesome, ini sebagai bagaimana tutorial kita menggunakan Kahoot. Kemudian yang ini tuh coba kita klik. Nah, di sini tuh merupakan laman yang bisa digunakan oleh para partisipan ataupun peserta didik untuk memainkan ataupun berinteraksi dengan media pembelajaran Kahoot ini. Nah, kemudian di sini ada juga Kahoot app. Kita tekan langsung. Nah, di sini tuh kita bisa mendapat ranah ataupun laman untuk mendownload aplikasi Kahoot ini. Nah, di sini juga dijelaskan how does Kahoot work, create, host or share, play. Nah, di sini pokoknya menjelaskan tentang media Kahoot. Langsung saja kita ke home-nya. Kita tuh di sini bisa sign up for free dan juga bisa berbayar. Bayarnya tuh sekitaran $7 per bulan. $7 tuh berapa ya kalau sekarang tuh? 30-an ya? Nggak tahu lah, pokoknya gitu. Tapi karena di sini kita miskin, maksudnya saya miskin, jadi saya nggak for free aja. Nah, di sini nanti penampakannya. Jadi untuk kita mendaftar akun Kahoot ini, choose your account type. Kita bisa milih nih, kita profesional kah, teacher kah, student kah, family or friend. Nah, karena kita di sini kita bertindaknya menjadi seorang pendidik. Nah, misalkan nih ya, kita milihnya ini. Nah, kemudian kita di sini bisa milih describe your workplace. Bisa school, higher education, school administration, dan business. Nah, di sini kita pilih higher education atau school aja. Terserah sih sebetulnya. Pokoknya nanti lamanya juga sama. Nah, karena saya mahasiswi, saya pilih ini aja. Nah, di sini create an account, sign up with your email. Kita butuh email nih buat login, buat daftar maksudnya. Nah, di sini bisa juga kita continue with Google, with Microsoft, Apple, ataupun Clever. Nah, misalkan di sini itu kita langsung pakai email kita ataupun continue with Google. Nah, karena di sini saya sudah punya akun, jadi saya langsung login. Nah, saya pakai langsung continue with Google karena saya waktu itu daftarnya pakai akun Google saya. Nah, kita pilih akun Dipa Mandasari di sini untuk melanjutkan ke Kahoot langsung. Dia nanti langsung login. Nah, di sini. Jadi beginilah tampilan Kahoot itu sendiri. Kita ini dulu, kita nggak punya uang. Maksudnya saya nggak punya uang. Nah, jadi di sini tampilan laman dari platform aplikasi Kahoot. Nah,
Di sini tuh ada home, kayak berandanya, kemudian ada discover. Nah, discovernya apa? Di publik nih. Ini kalau kita milih premium collection atau kita beli nih ya, beli langganan Kahoot. Nah, ini tuh sederetan nama-nama yang bekerja sama dengan aplikasi Kahoot. Nah, ada Kahoot Plus Access Pass. Nah, ini untuk iklannya. Di sini dia tuh collab sama Disney, Marvel, Wikipedia, The Lego Foundation, Star Wars, Intuit. Ada Microsoft juga, ada NASA, ada Big Future. Nah, banyak nih orang nih collabnya. Nah, subscribe with Disney, Trivia, Science, Giving Math. Nah, banyak. Nah, jadi sebetulnya kekurangannya itu ya itu, saya nggak ada uang buat upgrade. Sebetulnya ini bisa jadi sebuah aplikasi yang sangat hebat ya, yang sangat ya bagus untuk kita menggunakannya sebagai media pembelajaran. Nah, di sini di library ini ada yang telah saya buat. Jangan salvo ya. Oke, jangan salvo sama titel yang saya buat. Nah, di sini kemudian ada repost. Ini kita bisa repost ke laman Kahoot tentang Kahoot yang telah kita bikin. Nah, kemudian ada grup juga. Di sini tuh kita bisa join grup buat bikin Kahoot dan course gitu kan. Misalkan nanti ada host-hostnya tuh, kita bisa kolaborasi, assessment, ataupun bisa berkompetisi di sini. Kita bikin tim, kemudian kita membagikan karya kita. Nah, ataupun nanti kita bisa bikin kelas untuk belajar tutorial Kahoot juga di sini. Nah, di create group ini. Kemudian marketplace nih, ya gitulah. Langganan. $5, $2, $2. Itu template yang berbayar. Nah, kita ke home lagi. Nah, jadi di sini saya tuh karena udah daftar dan nama akun saya judulnya Kazu. Kazu itu siapa? Jangan nanya, astagfirullah. Nah, jadi di sini saya tuh udah ada beberapa yang saya buat, kayak misalnya KMB Indonesia, Israel. Sebetulnya ya gitulah, saya ada masalah sama Israel. Kemudian ada Romusha, Indonesia Masa Romusha. Nah, ada juga 4 lain yang sudah saya buat. Nah, di sini juga ada beberapa Kahoot yang dibuat oleh brand-brand terkenal. Ada Britannica, NASA Official, Angry Bird Official, WW World Classroom. Nah, jadi di sini saya bakal ngajak teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih cara membuat media pembelajaran di platform ataupun aplikasi Kahoot ini. Nah, pertama itu create Kahoot, kita tekan itu. Nah, kemudian nanti bakalan muncul create a new Kahoot. Kita bisa pilih blank canvas ataupun template. Nah, untuk template ini tuh sendiri, dia tuh udah ada desainnya, cuma kita tinggal tulis kata-katanya aja. Kayak template pada umumnya lah. Nah, untuk blank canvas ini sendiri, dia itu ya blank dia. Kita yang buat desain, kita yang buat mau di-add apa ke sana, terus kita yang buat pertanyaannya juga. Nah, di sini ada pilihan question generator, create ready to play Kahoot with AI. Nah, di sini tuh kita pakai AI, tapi di sini tuh berbayar. Nah, karena saya nggak bayar, jadi kita nggak bisa akses. Nah, jadi langsung saja untuk kita create blank canvas. Nah, di sini tuh seperti yang teman-teman lihat, teman-teman bakalan ada nampak kayak start typing your question. Jadi di sini tuh kita ketik pertanyaan kita. Nah, kemudian di sini tuh kita bisa tambahin medianya. Nah, medianya tuh banyak. Bisa kita create image, getting image, Unsplash, GIFs, standard, stickers, video, YouTube. Kita bisa upload YouTube juga. Nah, Vimeo ataupun kita bisa up audio. Nah, di sini misalkan nih kita mau up YouTube. Kita tinggal search aja di sini. Langsung ada tempat search-nya, ataupun nanti kita bisa kita ke YouTube, kita upload, maksudnya kita
iniin linknya. Misalkan nih saya login ke YouTube saya. Misalkan sejarah Indonesia ya. Nah, kenapa G30 SPK ini bisa juga nih. Langsung kita salin linknya. Kemudian kita kembali ke aplikasi Kahoot. Kita langsung copy paste. Langsung muncul dia. Begitulah. Nah, jadi untuk itunya kita pertama tuh jangan add question dulu ya, karena kita di sini tuh media dan sumber. Jadi sebelum kita ituin, kita harus kan media yang masuk kualifikasi penilaiannya itu harus yang punya sumber pembelajarannya juga, dan nanti nggak mesti harus pure dia untuk alat evaluasi, tapi juga harus untuk alat yang bisa iniin sumber belajar. Jadi di sini kita jangan add question dulu, jangan pakai quiz dulu, kita add slide. Nah, kita pilih classic. Jadi di sini ada blank buat media, maksud saya sumbernya. Di sini kita tambahkan, langsung saja ke YouTube. Nah, kemudian paste yang tadi. Udah. Dalam sejarah, ada begitu banyak peristiwa besar yang kita add-kan. Nah, di sini kita tulis title-nya mau apa. Misalkan nih saya mau nulis sejarah G30 SPK. Udah. Dan di bawahnya kita bisa taruh description ataupun kita taruh announcement kayak ayo nonton videonya lalu kita main pertanyaan jawab soal, main bersama aja lah. Let's play together. Oke, nanti kita iniin sedemikian rupa, terserah teman-teman mau kayak mana. Nah, kemudian karena ini untuk media pembelajarannya, ini kita bawa ke atas. Maksudnya sumber belajarnya ini kita bawa ke atas. Kemudian untuk add questionnya tuh kita bakalan dikasih blank seperti ini. Nah, kita bisa langsung typing di sini. Misalkan kita mau apa? Apa itu PK? Apa singkatan dari PKI misalkan? Apa sih? Aku bingung mau buat soal yang kayak mana. Bagaimana? Siapa tokoh PKI 30 September? Nah, di sini tuh kita bisa add media, kita bisa tambah gambar. Mau gambar apa? Misalkan di sini nih. Nah, astagfirullah, baguslah diinjak. Nah, ini agak loading dikit. Nah, di sini tuh udah ada ilustrasinya. Jadi di sini di add answer 1 tuh kita bisa tambah option 1 ataupun option A gitu ya kan. Misalkan nih, siapa tokoh G30 SPKI? D N I did. Nah, untuk kedua nanti nih, siapa? Soekarno. Astagfirullah. Sangat membagongkan. Kemudian kita tambah siapa lagi ya? Kartosuwiryo ya. Kartosuwiryo. Kayak ini sih titlesnya.
Suwiryo, nggak tahu sih. Haha, Suwiryo. Kartosuwiryo. Kemudian siapa lagi? Soekarno. Astagfirullah. Soekarno. Oke. Ada lagi gila-gilanya Soekarno. Kemudian nih siapa? Bestinya aja nggak sih? Soeharto. Kenapa ini kali? Jawabannya tuh berat kali. Jawabannya tuh komersial, konvensional, bukan sih, apa sih? Komersial. Konveksi. Nggak tahu. Jawabannya sangat fenomenal. Dan juga apa sih, kolonial? Bukan, bentar dulu. Apa nih? Nanti aja lah. Kemudian di sini tuh kita bisa langsung checklist yang jawabannya benar dengan kita checklist di sini. Nah, di sini tuh kita bisa milih question type, kita bisa milih quiz, true or false, type answer, slider, puzzle, poll, drop point, word count, open-ended, brainstorm, ataupun ya begitulah. Jadi di sini tuh karena saya nggak berbayar, saya miskin, astagfirullah, nggak, itu doa, nggak boleh, saya kaya hati, gitu. Jadi di sini karena keterbatasan tidak berlangganan, kita bisa milihnya cuma sebatas 2. Kita pilih quiz ataupun true or false, ataupun benar ataupun false. False itu apa? Kurang yakin ya. Keruh, bukan sih. False apa? Gitulah pokoknya. Benar atau false. Itulah. Benar atau kurang benar, ragu, atau gitulah. Nah, jadi selain itu kita di sini bisa juga menentukan time limitnya. Karena kemarin kawan-kawan saya banyak protes kalau waktunya tuh kurang banyak, cepat habis, belum dibaca soalnya udah skip. Jadi saya atur menjadi 30 second. Kemudian poinnya tuh kita pilih poin standar, double point, no point. Ya kali no point coy, astagfirullah. Standar aja. Udah. Kemudian ini kita milihnya answer option. Kita single select ataupun kalau nggak salah saya multi select. Ya, multi selectnya berbayar. Nah, kemudian kan ini udah nih. Kemudian kita bisa tambah lagi add question yang lain, question kedua. Nah, kita bisa milih quiz ataupun true or false. Karena tadi udah quiz, jadi kali ini kita pilih true or false. Udah. Nah, di sini kita bisa langsung ngetikin soal yang mau kita iniin. Misalkan nih, soal yang berkaitan dengan PKI. Ada 6 orang jenderal dan 1 perwira yang menjadi korban keganasan PKI. Nah, ini tuh kan soalnya maksudnya tuh pernyataan. Jadi kita bisa langsung nentuin nih, ini tuh betul ataupun sanksi, true or false. Jadi karena ini benar pernyataannya, kita bisa langsung checklist di true. Sini kita atur lagi 30 second biar kawan-kawan saya nggak tantrum. Nah, habis itu ini kan udah nih, kita tinggal tambahin aja yang kayak tadi, Partai Komunis sebagai ilustrasi ataupun mediasinya. Ini semuanya berbayar. Berbayar semuanya. Saya merasa gitulah. Upgrade your plan to add more getting image. Karena saya sudah habis masa gratisnya, jadi saya nggak bisa add foto lagi.
karena mungkin sehari ataupun satu itunya cuma satu doang. Udah, dan ini pun udah. Kita bisa add picture-nya tuh, kita misalkan upload image. Nanti kita upload dari store pribadi dari laptopnya sendiri ataupun gitu, ya begitulah. Nah, kan ini udah nih. Misal nanti kalau mau nambahin tinggal nambah-nambah aja, kita pilih antara true or false ataupun quiz. Nah, karena sumber belajarnya juga udah ada, kita itu bisa langsung ke setting ini. Kahoot Summary, kita bisa tambah title ataupun judul, sejarah G30 SPKI, kemudian kita tambah description, boleh ada boleh tidak, bisa kita nanti tambahin tentang PKI ataupun bagaimana tutorial ataupun cara untuk memainkan Kahoot yang sejarah G30 SPKI ini. Nah, kita bisa save to folder ataupun kita bisa taruh link YouTube, dan musiknya tuh Kahoot yang pick. Untuk bahasanya tuh kita bisa atur bahasa Indonesia, dan kalau udah tuh kita jangan lupa setting yang public. Nah, langsung kita downin, dan jangan lupa untuk di save ya teman-teman, biar nanti nggak nangis. Nanti kalau di save nangis, udah buat susah-susah 10 soal, cari-cari susah 10 soal, nggak bisa simpan, nangis. Nah, gitulah. Nah, kita juga bisa mainin game. Kita main game sambil jawab soal. Nah, kita downin. Udah. Sejarah G30 SPKI. Nah, bisa nih langsung kita try ya, karena saya udah buat yang ini, yang Indonesia Masa Rumusan, nih kita main yang ini aja. Kita try. Tapi saya nggak punya partisipan, tapi mungkin saya bisa masuk lewat HP saya. Coba kita start aja ya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat semua. Di sini ada play with up to 10 player, batasnya 10. Kalau mau upgrade orangnya bayar. Tapi kayak terbatas sekali ya. Mungkin saya bakalan berlangganan Kahoot kalau saya sudah jadi guru, karena emang seseru itu, bro. Nah, ini tuh ada game-gamenya. Nah, saya kemarin sama kawan saya main ini, Submarine Squad, tapi karena saya sekarang sendiri dan saya nggak punya squad, jadi saya harus treasure trove-nya aja. Nah, nanti di sini jelasin fill your trove with the biggest treasure. Nah, answer randomly repeated question correctly to collect treasure. Habis itu nanti kita misalkan harus milik jawaban dulu yang benar sebanyak 3 kali. Tap the treasure as each place we just collect only the jewels. Nah, only jewels ya. Nah, kayak gini. Nah, whoever has the most treasure wins. Nah, yang punya banyak tuh bakalan menang. Gitu. Nah, jadi di sini kita punya durasi waktunya 3 menit. Kita start aja, oke? Nah, jadi di sini tuh kayak kita di sini enter pinnya tuh ada 59011420. Kita enterin. Dan bisa kita taruh nickname, misalkan nih Dipa. Oke, go. Nah, di sini tuh kita bakalan bisa pilih karakter kita. Nah, sini. Karena saya sukanya tiger, jadi saya milihnya wolf saja. Untuk aksesorisnya, karena kita adalah mau nyuri harta karun ya, kita jadi bajak laut. Oke. Nah, kalau udah siap, itu bisa langsung kita mulai nih. Gurunya bisa tekan langsung startnya. Di sini ada tutorialnya, kita skip aja. Langsung mulai. Indonesia Masa Rumusan. 3, 2, 1, mulai. Sebutan untuk Jepang adalah saudara tua Indonesia. True.
Jadi begitulah teman-teman semua cara untuk membuat sumber belajar dan juga media pembelajaran dari platform ataupun aplikasi Kahoot. Semoga ilmu yang saya berikan dan bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan memudahkan teman-teman semua untuk belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran dari aplikasi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya di sini masih belajar. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah sumber dan juga media pembelajaran sejarah Bapak Teguh Bahagia Kesuma dan juga kepada seluruh teman-teman saya yang telah berpartisipasi sehingga saya bisa mempresentasikan platform yang saya pilih ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.